Pemirsa, petugas akhirnya menutup SPBU di Kota Bekasi, Jawa Barat yang BBM-nya diduga tercampur air hingga menyebabkan kendaraan alami mati mesin. Sementara polisi masih menyelidiki kasus yang merugikan konsumen ini. Polisi menyelidiki dugaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang diduga tercampur dengan air di SPBU kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Bersama pihak Pertamina dan dinas terkait, polisi mengambil sampel BBM jenis Pertalite yang diduga tercampur air untuk diuji laboratorium. Dugaan sementara tidak ada unsur kesengajaan dari karyawan ataupun pemilik SPBU. Namun kini SPBU ditutup sementara selama proses investigasi. Kita masih melihat dari karena keadaan ya cuaca yang kita tahu teman-teman. Karena kita masih melihat tangki yang di dalam ini, apakah ada kebocoran atau tidak, kita masih dalam penyelidikan. Sebelumnya puluhan pengendara motor dan mobil mengalami mati mesin usai mengisi BBM di SPBU tersebut. Mereka mendatangi pihak SPBU untuk menuntut pertanggungjawaban. Pihak SPBU pun mengganti kerugian para konsumen itu dari perbaikan kendaraan di bengkel hingga mengganti uang pengisian BBM. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahman Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu 2024. Sidang dihadiri pasangan Capres-Copres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menuntut Pilpres diulang tanpa Copres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sidang perdana perselisihan hasil pemilu 2024 digelar sejak pagi tadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang dihadiri pihak pemohon terkait dan pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar hadir untuk menjalani sidang perdana PHPU, gugatan mengenai hasil Pilpres 2024. Dalam permohonannya, Anies Muhaimin meminta MK menyatakan batal hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 2 permohonan sengketa hasil Pilpres 2024. Selain dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin, permohonan juga diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang meminta paslon Prabowo Gibran didiskualifikasi dan Pilpres 2024 diulang tanpa paslon nomor urut 2 tersebut. Dari Jakarta, Ismalia Erinugraha, iNews melaporkan. Sementara masa pendukung Anies Muhaimin terdiri dari relawan dan sejumlah komunitas masyarakat berdatangan untuk melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam demonstrasi ini, massa menolak hasil pemilu 2024 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Aksi ini sekaligus mengawali jalannya sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2024. Sejumlah petugas polisi telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara ruas jalan Medan Merdeka Barat saat ini ditutup total sehingga tak bisa dilewati kendaraan. Pemirsa, konser ngabuburit dan tablik akbar bertema nikmatnya Ramadan kembali digelar sebuah produsen santan dan omega 3 tepung bumbu. Kali ini kegiatan digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan dimeriahkan ribuan warga. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar di ruang terbuka hijau RTH Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan tausiah penuh motivasi oleh Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayid. Selain itu, Chef Gio MCI Season Sen yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara juga dimeriahkan booth PT Sasa Inci yang menjual berbagai macam produknya seperti Sasa santan omega 3 dan berbagai varian Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Santannya itu kental, gurih.
bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol. Harganya sangatlah terjangkau dibanding yang lainnya. PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral turut mendukung program AINIS yaitu Tablik Akbar. Dari Sasa ada beberapa activity untuk konsumen yaitu penjualan paket produk dengan banyak hadiah dan promo menarik. Pada malam harinya, Tablik Akbar kembali diramaikan penampilan spesial band Bagindas dan musik religi lanjutkan tausiah kebaikan dan inspiratif Ustadz Taufikur Rahman. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa tak akan bosan jika diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Seperti di Purbalingga, Jawa Tengah, berwisata sambil memberi pakan rusa di hutan pinus menjadi alternatif menunggu berbuka puasa. Memberi makan rusa di alam terbuka sambil menunggu berbuka puasa tentu menimbulkan sensasi tersendiri. Seperti di objek wisata Hutan Pinus Gua Lawa, Purbalingga, Jawa Tengah, pengunjung bisa memberi makan rusa dan bebas berinteraksi. Terdapat 20 rusa yang cukup jinak. Anak-anak pun aman berinteraksi dengan rusa-rusa itu sejauh diawasi oleh orang tua. Pengunjung juga tidak bakal kepanasan karena tempatnya berada di hutan pinus yang udaranya sejuk dan rindang. Apalagi pengelola menyediakan arena tempat bermain seperti ayunan dan gazebo. Keasikan di tempat ini membuat ngabuburit para pengunjung seakan tak terasa. Tadinya takut enggak gitu? Tadinya takut enggak? Oh, setelah ngasih pakan rusa? Takut enggak? Enggak takut, udah enggak takut. Ngasih pakan apa tadi itu? Wortel. Habis berapa tadi wortelnya? 4 Pak ya. Pengunjung merasa senang, anak-anak takut tapi senang gitu. Jadi rusanya semuanya udah jinak. Emang ini sengaja dibiarkan ini lepas liar gitu kan? Iya, biasa. Sudah dibebaskan untuk berinteraksi dengan pengunjung. Tiket masuk objek wisata ini sebesar Rp10.000 termasuk 1 bungkus wortel. Harga yang cukup murah dibandingkan dengan keasikan dan pengalaman yang didapat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, lukisan kaligrafi umumnya terbuat dari cat air yang ditorehkan di atas kanvas. Namun bagaimana jadinya jika lukisan kaligrafi menggunakan pasir dan matras yang dipadukan dengan prada akrilik? Ya, siapa sangka karya kaligrafi ini banyak diminati saat bulan Ramadan. Ahmad Khorizi, perazin kaligrafi di Jalan MH Tamrin, Jember, yang menciptakan karya kaligrafi tidak biasa. Matras atau spons umumnya digunakan sebagai alas lantai. Namun, berkat ketelatenan dan tangan kreatif Khorizi, ia memadukan pasir, matras, yang dicampur dengan prada dan akrilik hingga terciptalah karya kaligrafi yang indah. Pertama, spons dipotong kecil-kecil, selanjutnya dimasukkan ke dalam cat khusus dan dijemur hingga kering. Kemudian ditempelkan dalam sket lukisan kaligrafinya. Tahap berikutnya, tempel prada atau pewarna ke lukisan kaligrafi. Lalu taburkan pasir berwarna sekaligus cat dalam sisi lukisan hingga terkesan abstrak. Karya kaligrafi banyak diburu saat bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bulan Ramadan, hampir Lebaran, biar rumah kelihatan agak beda lah dengan yang hari-hari sebelumnya. Kualitasnya bagus, dapat percaya lah. Terbuat dari ada beberapa material ya, termasuk pasir, terus ada matras, ada perada juga, dan cat akrilik. Alhamdulillah lumayan untuk penjualan kaligrafi lumayan meningkat sampai 300% daripada bulan-bulan sebelumnya. Untuk harga kaligrafi bervariasi, tergantung jenis dan ukurannya, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Khorizi mendapat banyak berkah di momen Ramadan. Permintaan lukisan kaligrafi meningkat tajam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.